Apakah Anda pernah dengar istilah doppelganger? Doppelganger merupakan istilah kembaran seseorang yang nyata di dunia ini, namun gak ada hubungan darah sama sekali. Dalam kata lain, mereka serupa tapi gak satu produksi. Cerita kali ini dimulai dari cowok, anak orang kaya, penerus perusahaan. Cowok punya OCD terhadap barang gak rapi atau kotor, jadi kalau melihat segala sesuatu yang kotor, dia gak tenang, sehingga harus segera dibersihkan. Karena itu juga, dia gak bisa disentuh siapapun, bakalan segera membersihkan diri. Cowok punya kawin kontrak dengan seorang anak anggota dewan. Pernikahan mereka diatur karena adanya unsur politik dari kedua belah pihak orang tua. Tunangan to the point pada cowok bahwa dirinya sudah ada kekasih, maka setelah nikah dia akan terus menjalin hubungan dengan sang kekasih. Mereka sepakat tidak mencampuri urusan satu sama lain, begitu juga tidak boleh ada sentuhan di antara mereka. Cowok setuju dengan semua aturan man tersebut, namanya juga bisnis. Semua ini dia turuti demi gak mengecewakan sang ayah. Cowok adalah anak dari selir, dia ditinggal sang emak sejak kecil. Emak tenggelam dan meninggal saat menolongnya, sehingga cowok trauma dengan air hingga sekarang, dia terkadang berdelusi melihat mayat ibunya terapung di kolam, hal itu membuatnya depresi, cowok rutin minum obat dan terapi dengan dokter psikiater. Karena gangguan tersebut, ayah belum berani lepas total perusahaan padanya. Rumah orang kaya ini kebanyakan memang gak akur dan munafik terhadap sesama. Tak heran ibu tiri, kakak tiri, dan ipar selalu mencari kesalahan cowok. Di rumah yang besar itu, setiap hari dilaluinya dengan was-was, cowok merasa kesepian. Hari itu si tunangan ke mall ngambil cincin nikah, gak sengaja dia melihat doppelgangernya, alias orang yang sama persis dengannya, kita sebut dia, cewek. Cewek adalah seorang pelayan departemen store, sebagai orang kalangan bawah, hidupnya jarang tenang. Ayah punya utang yang banyak dari rentenir, adik gak punya kerjaan jelas. Akibatnya, cewek yang menjadi tumbal untuk bayar utang. Nah, karena melihat doppelgangernya, si tunangan bercerita pada sang kekasih ada orang yang mirip dengannya kerja di situ. Ternyata kekasihnya tunangan tak lain adalah ipar si cowok. Mereka berdua sejak dulu ternyata sudah bersama, ipar merit dengan orang kaya, murni karena uang, dia gak ingin hidup miskin. Ipar dan tunangan berkomplot untuk menjatuhkan cowok dari posisi penerus. Tunangan gak ingin menikah dengan cowok, andai kata si doppelganger bisa menggantikannya menikah dengan cowok. Ipar gak ladenin candaannya itu. Saat diundang ke rumah cowok untuk makan, si tunangan sempat berdebat dengan cowok, namun dia gak sadar minumannya telah diberi obat. Gak nyangka cowok juga ikut meminumnya, akibatnya cowok pingsan, dan tunangan jatuh ke kolam. Si ipar segera menolongnya, dan tunangan segera dilarikan ke rumah sakit. Saat cowok bangun, dia gak ingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Dia dituduh mendorong tunangan ke kolam, karena begitu, mereka cross-check dengan rekaman CCTV, tapi pas di bagian tunangan jatuh ke kolam telah dihapus. Hal ini membuat sang ayah mulai meragukan pada kesehatan cowok. Situasi semakin kacau ketika pihak besan mau datang menjenguk anaknya yang kecebur. Ipar makin kalut, dia segera putar otak, bagaimana caranya agar si dewan gak murka melihat anaknya terbaring belum bangun. Ipar teringat waktu itu pernah diceritakan si tunangan berjumpa doppelganger di departemen store. Dia segera melacak seluruh data karyawan departemen store, apakah benar ada yang mirip dengan si tunangan. Ternyata benar, cewek di depannya ini mirip sekali, ibaratnya kalau barang KW, ini kualitasnya bagus mendekati ori. Ipar langsung investigasi background si cewek dan mengetahui dia sedang dililit utang keluarga. Dia kemudian memberi penawaran agar cewek mau memalsukan jadi tunangan dan merit dengan cowok. Waduh ini emang agak masuk akal, pikirnya gitu. Dia bahkan ditawarin banyak uang, namun cewek tetap menolaknya karena merasa gak logika. Malam itu, cewek dapat undangan reuni dari teman sekolah, siapa tahu bisa dapat pinjaman dari teman, cewek pun hadir reuni itu. Namun, siapa sangka dia malah dikerjain. Dia salah selalu yang punya uang suka sok ngebully, mereka minta cewek meneguk alkohol hingga habis dengan iming-iming sejumlah uang. Biarlah dipermalukan, asal bisa dapat uang, pikirnya begitu. Setelah dia menghabiskan minuman itu, si teman cuman kasih 3 koin, mereka menertawakannya tanpa berdosa. Cewek sangat sedih. Hal ini disaksikan si playboy, dia pun muncul seakan-akan pahlawan kesiangan, padahal ada udang di balik bakwan, rupanya cewek mau diajak ke hotel. Cewek gak mau, dia gak sengaja mendorong si playboy. Dia pun kalah malu, dan melempar segulung uang ke cewek. Harga diri bagi orang miskin itu tak ada arti, yang penting perut kenyang, cewek pun dengan berat memungut uang itu. Dia pun langsung membawa uang itu ke kantor rentenir. Namun sialnya, pas ke sana, dia gak sengaja menyaksikan penganiayaan. Orang itu dipukul hingga tewas. Terpaksalah cewek diikut-sertakan dalam mengubur mayat agar gak dilapor ke polisi, tapi, tiba di tengah jalan terdengar suara ketok-ketok dari bagasi mobil. Ya ampun ternyata, orang itu belum meninggal, masih ada napasnya. Cewek menyarankan agar mereka secepatnya mengantar orang itu ke rumah sakit. Namanya juga rentenir, sudah kadung basah, mereka ngotot mengubur orang itu. Cewek kemudian mencari kesempatan untuk menyelamatkan orang itu. Dia pun berhasil kabur, tapi cewek kembali terperangkap dalam mobil bareng si anak buah rentenir.
Tiba-tiba terjadilah kecelakaan, mobil hampir jatuh ke jurang. Saat diambang kematian, cewek malah ditelepon si ipar. Sekali lagi dia ditawarin untuk menggantikan tunangan. Cewek merasa gak masuk akal. Saat-saat begini syukur-syukur bisa selamat, dia kemudian pasrah dan mengirim video perpisahan untuk keluarganya. Pas cewek jatuh, dia langsung mendapat pertolongan. Ternyata si ipar sudah dari awal mengikutinya. Pas sadar, tahu-taunya sudah berada di rumah sakit. Cewek diberi penawaran, supaya keluarganya bebas utang, cewek harus bisa kerjasama berperan sebagai si tunangan. Cewek tambah syok saat mengetahui ternyata si tunangan sudah lama meninggal dari insiden itu, mayatnya tuh disembunyikan supaya gak ketahuan siapapun. Si ipar rupanya sudah kepepet, dia butuh mata-mata baru untuk terus mengintai cowok, ada rencana yang lebih besar di balik semua ini. Sekarang saatnya cewek berperan sebagai anak dewan, akhirnya cewek berhasil mengelabui orang tua dan cowok. Cewek diminta berpura-pura hilang ingatan, agar cowok gak curiga dengan sikapnya yang terlihat beda. Sementara, cowok ternyata bolak-balik berdelusi, muncul adegan dirinya yang menyebabkan si tunangan kecebur ke kolam. Cowok takut lama-kelamaan dirinya akan lost control dan menyakiti pasangan, dia izin mundur dari pernikahan, namun sang ayah gak setuju. Mau gak mau pernikahan pun tetap berlangsung sesuai rencana awal. Dunia ini memang banyak kebetulan, hari pernikahan mereka ternyata juga merupakan hari pemakaman si cewek. Karena terlalu merindukan sang emak, diam-diam dia menelepon dan mendengar suara tangisan di sebelah telepon. Cewek gak bisa tinggal diam, dia menyusul melihat pemakamannya sendiri. Keluarganya semua lagi susah hati. Cewek sangat sedih. Dia kemudian balik ke acara dan pernikahan berjalan dengan lancar. Pulang-pulang ke rumah, pas masuk kamar, cowok langsung meminta cewek mandi. Dia masih terhanyut dalam kesedihan. Tapi cowok tetap meminta dia mandi. Teringat pesan si ipar untuk mengambil hati cowok dan mendapatkan kepercayaannya. Apakah cewek akan berhasil? Akankah cowok menyadari cewek di depannya ini beda dengan tunangan sebelumnya? Apa sebenarnya yang direncanakan si ipar? Bersambung.